Oke, aku melahirkan ya. Ini kan kemana nih? Menghilang. Kamu liburan kemana, Jo? Long weekend. Kayaknya ke puncak. Kamu Bogor ya? Ah, Kamu Bogor? Bogor, Ya. Jakarta. Oh, dari Jakarta. Suaraku kurang jelas lah, atau gimana? Apa? Suaraku kurang jelas, Ada orang ngomong. Sebenarnya nggak apa-apa sih. tapi jelas nggak? Jelas. Oke. Halo teman-teman, kalau gini jelas nggak? Lebih jelas sekarang atau tadi? Coba Jo, sekarang lebih jelas atau jelas tadi? Lebih jelas ini. Lebih jelas ini ya? Oke, kita gini Ah, aja ya. Ini kan kemana nih? Halo Ken. Halo? Oke, yuk on cam yuk. Bisa bisa on cam? Oke, gitu dong. Ya gimana? Oke, jadi kita masuk materi hari ini. Aku share screen dulu ya. Mana nih materinya? Nah, jadi kita di sini kita bakal belajar yang namanya membuat sinopsis dari cerita. Sebenarnya nanti di akhir itu kita bakal bikin uh, suatu game teks gitu ya. Tapi sebelum masuk ke materi hari ini, kita bakal meninjau kembali apa yang kita pelajarin minggu kemarin. Nah, masih ada yang ingat dengan apa itu jaringan saraf buatan? Belum. Lupa. Nah, jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Itu teman-teman. Terus ada ini large language model atau model besar-besar adalah ya gimana? AI yang bisa menghasilkan teks dalam bahasa manusia juga. Jadi dia bakal belajar dengan data yang sangat besar dan belajar dari data online pun dia bisa belajar. Jadi dia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nih. Nah, terus MBB itu memiliki kemampuan mencari informasi, kayak mencari tahu hal-hal yang kalian ingin tahu. Gitu. Kalian bisa mendapatkan hasilnya dari ChatGPT, itu adalah salah satu juga pakai MBB ya. Terus ada kompresi teks untuk merangkum suatu teks, terus terjemahan teks kayak translator, pembuatan ide, dan pemeriksaan tata bahasa dan gaya kayak kalian typo. MBB ini bakal ngerti selama typo itu nggak terlalu gede, terlalu banyak tiponya. Terus yang terakhir itu kemarin kita belajar aturan saat membuat prompt. Yang pertama ada spesifik, jadi kita harus spesifik banget apa yang kita inginkan, terus formatnya apa, gayanya gimana, informal maupun formal dan lain sebagainya.
Yang penting kita harus spesifik. Ya ini aja. Pokoknya kita harus spesifik ketika membuat prompt. Jangan sampai prompt kita masih bersifat general, karena itu bakal membuat hasil yang kita dapatkan bakal bisa aja nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu teman-teman. Oke, kita bakal masuk ke materi hari ini. Nah, kenapa kok kita belajar suatu membuat kisah? Karena otak manusia, di sini kita juga belajar untuk AI. Kan AI juga menggunakan seperti kepandaian otak manusia, itu bisa memahami dengan cepat dengan cerita. Karena di dalam suatu cerita itu pasti ada gagasan utamanya dan cerita pelengkapnya. Dengan itu, manusia bisa lebih memahami apa maksud dari suatu kejadian. Nah, di sini ada core, ada satelit, ini adalah kalimat tambahan. Dari core ini yang kita bakal tahu tuh apa maksudnya. Nah, terus kita tambahin dengan informasi-informasi tambahan. Gitu. Nah, di kelas kita hari ini, kita bakal membuat cerita. Kita akan mengarang suatu cerita yang nantinya kita bakal buat game. Jadi game di sini itu kita bakal belajar gimana caranya kita membuat suatu game teks. Jadi bukan game kayak Roblox, game yang kayak Minecraft ataupun Mobile Legends gitu enggak ya. Tapi kita bakal belajar game yang bener-bener isinya itu nanti cuma teks aja. Kayak misalkan ada teks, ada pertanyaan, terus kamu pilih yang mana nih? Ada dua jawaban nih, kamu pilih yang mana? Ketika nanti kamu pilih A, apa responnya? Ketika pilih B, apa responnya? Nah. Halo Azam. Di laptop ini kok nggak bisa ya, Kak? Gimana ya? Coba bisa dilihatin laptopnya. Ulang kirim ini. Nggak bisanya gimana? Sebentar. Oke, kita tunggu Azam dulu ya teman-teman. Bentar. Asal nama dan asal. Ya, terus? Habis ya, Kak? Benar. Kamu coba launch. Terus oke, salam kenal ya. Kak, linknya ulang klik linknya aja. Tuh nggak bisa, Kak. Coba kamu buka aplikasi Zoom. Oke, salam kenal ya. Oke, kemudian Eiza. Ini Zoom-nya. Ini Zoom. Iya. Ada nggak? Terus kamu klik join. Itu tuh kenapa tuh? Nah, dia masih update, makanya dia nggak bisa buka. Oh, udah. Coba ulang. Nah, coba klik lagi yang tadi. Ulang ini tadi. Kalimantan. Itu namanya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat beda, Apanya beda? sok beda kali. Astagfirullah, kenapa ini? Belum bisa ya? Coba kamu lewat Zoom aja. Coba lewat Zoom. Udah nih kalau Pak, udah lewat. Enggak, bukan yang itu, yang aplikasi Zoom-nya. Coba kamu buka aplikasi Zoom yang tadi, yang masih update. Coba buka lagi. Nah, itu kamu login dulu aja.
Bentar, Kak. Pakai Google, pakai Google. Nama panggilan. Halo Azam, gimana? Bisa. Bentar, lagi. Oke, kalau gitu sambil di udah bisa belum? Belum tahu nih, Kak. Coba kamu sign in-nya pakai Google aja. Nah, itu loh, yang Google di bawah itu loh, ada Google itu loh. Nah, itu pakai itu. Oke, sekarang giliran kakak ya. Terus klik OK. Nama kakak S-nol. Oke. Bisa nggak? Lagi ngisi PWK, tunggu, Kak. Loh, kok pakai password? Nggak usah pakai password, yang langsung itu. Enggak tahu pakai PW katanya. Apaan sih? Password. Kota, luar kota. Nanti kita bakal dikatakan. Oke. Mungkin kakak langsung searching aja. Udah, Azam? Mati. Bisa nih, Kak. Jadi untuk materi pertama Coba, mana sih? Kamu jangan dimatiin dong kameranya, biar aku tahu. PW, Kak. ada yang pernah dengar? Coba itu kamu kayaknya udah masuk deh. Coba. Belum, Kak. Belum, Kak. Kok pakai password ya? Silakan. Ya. Tuh. Open Zoom. Nih. Udah bisa, Azam? Algoritma pemrograman. Halo? Jadi mungkin teman-teman ada yang susah. Sekarang udah sangat Tuh, Kak. Udah bisa belum? Nah, coba klik lagi. Nah, itu tadi kamu klik join. Join, Kak. Nah, meeting ID-nya bentar. Meeting ID-nya kamu klik ya. Bentar. Nah, ada pernah belajar? Dia di mana? Nah, itu yang di grup tuh ada 897. Coba kamu masukin 897 ketik alamatnya aku punya. Oke. Bahkan 0033 8418. Suatu. nah, Masuk. Ada kode, pertanyaan. Kak. Password meeting kodenya 9707 Apa 37. mata pelajaran favorit? 37. Satu deh. Sebutin satu aja ya. Coba. Nah, itu udah join ya. Terus lagi. Oke, kita lanjut.
PS, apa lagi? Oke, jadi kita hari ini bakal belajar caranya bikin permainan teks, dimana kita bakal nanti bikin cerita dulu. Jadi di game ini isinya cuma teks gitu. Nah, di sini kita bakal belajar gimana caranya bikin alur cerita dalam game tersebut. Pertama, kita apa itu sih permainan teks itu? Nah, jadi ini contohnya. Di sini kayak ada tulisan-tulisan gini kan. Terus kamu pilih yang mana. Ketika kamu pilih yang kiri, nanti jadinya apa? Kok pilih kanan jadinya apa? Nah, itu contoh permainan teks. Oke. Nah, Apa lagi? tapi di sini nanti kita bakal pakai AI yang namanya Twine. Oke, Twine. Tapi kita bakal pakai Twine ini nanti di minggu depan ya. Hari ini kita masih pakai ChatGPT untuk membuat ceritanya. Nah, dalam membuat cerita nanti itu kita bakal ada tahapan-tahapannya. Nanti ada 3 tahapan ketika membuat cerita. Oke? Nah, nih kita mulai masuk proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Nah, ini contohnya. Nah, nanti ada kayak gini nih. Kita bikin kata-kata, terus kamu pilihannya apa. Nah, di sini proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Jadi kita bakal membuat ini, memformulasikan ide dulu, terus membuat karakternya apa aja, mengembangkan alur ceritanya bagaimana, terus menulis ini dan membuat visualnya. Tapi kita bakal hari ini kita bakal cuma membuat idenya dulu, sampai membuat alur cerita ini, mengembangkan alur cerita dan menulis pencarian. Ini bisa difoto dulu, teman-teman, difoto atau screenshot. Gini kalau udah ya. Bentar, Udah. cara screenshot bagaimana ya? Kamu pakai Windows ya? Ya, Klik Windows, terus ada yang di atas loh, picture apa itu? PCTRS. oke. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia agak kedip gitu. Ya, nggak kedip tadi. Agak kedip ya? Di foto ada HP. Lagi nggak ada sekarang. Waduh. Ini deh aku screenshotin. Nanti kalian baca ya. Nanti untuk ngerjain soal. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya Miro. Ada yang pernah pakai Miro? Miro ini adalah suatu web app untuk sebenarnya buat penjadwalan bisa, terus membuat mind mapping atau membuat catatan gitu. Nah, di hari ini kita bakal menggunakan Miro untuk mencatat struktur cerita kita. Jadi kan nanti ada 3 tahapan tuh. Kita bikin dulu tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga yang kita buat di dalam Miro. Nah, ini kakak bakal contohin secara langsung. Kalian bisa langsung ikutin ya. Nah, pertama kita bakal masuk ke Miro dulu. Nah, nanti di awal itu biasanya bakal gini. Tampilannya di awal. Nah, kayak gini. Coba kalian buka semua bareng-bareng. Miro.com. Miro.com. Share screen nggak, Kak? Share screen nggak? Enggak. Aku aja. Kalian ikutin aku aja. Oke, jadi biar mulainya Udah buka Miro semuanya? kemudian ada tidak Azam udah buka Miro? Belum kak, ini gimana caranya kak? Bukannya kak? pelanggar aturan yang ada, Buka aja Miro.com. juga tidak bolos kelas seperti itu ya. Oke, sudah Nih. disepakati ya.
nih, miro.com tuh di Zoom. Sampai nanti tampilannya kayak gini. Ada pertanyaan. Siapa yang Udah semuanya? Sebentar, Kak. siapa tadi ya? Dah. Oke. Udah semuanya? Jojo, Ken? Siapa lagi? Gini Kak udah? Siapa lagi? Sip. Nah, di sini ada tombol login, teman-teman. Sekarang klik aja login, terus gunakan email yang ada. Nih, Iya. Oke. Ini aku udah login. udah login. Nah, ketika udah login, nanti kalian bikin yang di sini, blackboard. Atau kalian bisa nanti yang kosong. Tadi gimana Kak? Tadi gimana? Sampai mana kamu, Jo? Yang login itu. Ya, login pakai email. Udah login? Coba ini. Coba pakai ini aku ya. Nah, ini aku kayaknya belum pernah masuk nih di sini. Nah, nanti pastikan gini kan, terus klik Google, terus pilih ini. Nah, sabar. Nah, kalau di sini kita langsung continue aja. Oke. Terus yang di bawah ini accept all cookies saja nanti. Accept all cookies. Masih loading, kita tunggu dulu. Semuanya udah masuk belum? Bener Kak, lagi login, Kak. Tapi kok ini aku kayaknya gini, tell us about your team. Ini dia. Oh ini. Nah ini kalian bisa bebas apa nama timnya. Namamu kasih namanya masing-masing aja. Nah terus di bawah ini pilih yang other. Terus di sini kita pilih creator or freelance. Nah di sini it's my first time. Company size-nya only me. Kayak gini teman-teman. Oke. Kalau udah kita continue. Nah ini di skip aja. Invite teams-nya nggak usah, langsung skip. Nah ketika udah kayak gini jangan langsung pencet let's start, tapi pencet di sini start from scratch. Kak, tadi only me atau bukan? Yes, only me. Terus tutorial inviting teams-nya dilewatin aja. Terus kalau udah sampai sini, kita start from scratch. Jangan let's start ya. Kita start from scratch. Nanti bakal loading, terus isinya kayak gini. Nah, siapa teman-teman yang udah kayak gini? Azam udah kayak gini belum? Bener Kak. Ini disilang aja, tutorial-tutorialnya disilang juga. Ini di trackpad. Kalau pakai mouse ya pakai mouse, kalau trackpad. Di sini disilang aja. Sampai mana Jam? Dari Kak. Udah kayak gini ya? Udah. Nah, terus di atas ini kita buat nama board kita. Di sini kita bisa tuh ganti dengan text game. Kayak gini ya.
Oke. Nah, di bagian kiri ada yang namanya frame. Frame ini kita pilih custom. Nah, di sini kita bisa drag. Nah, gini, digedein, dikecilin, kita sesuaikan ukurannya. Sampai frame dulu deh. Udah bisa bikin frame dulu semuanya. Enggak Kak, enggak. Nih, frame-nya di sini. Ini kenapa nggak ada itunya, nggak ada apa? Ini kok nggak ada apa-apa isinya? Di sini nggak ada, emang kosong frame-nya. Bukan, itu pas udah pencet frame-nya nggak ada. Oh, gitu. Diklik terus dia muncul nih. Nggak ada custom itu, tulisannya nggak ada itu. Apa tulisannya banyak kamu? Blank doang. Coba kamu pilih ke frame terus kamu klik di sini. Udah bisa deh Kak, udah bisa. Klik lagi tuh coy. Cila. Azam udah bisa? Ken udah bisa Ken? Udah Kak. Udah. Oke, kalau udah bisa kita balik ke materi dulu. Sini lanjut. Nah, kita bakal masuk ke materi struktur pertama, yaitu mencari ide cerita. Nah, di sini kita pasti mulai cerita itu kita bikin konsepnya dulu. Apa konsep dari sebuah cerita yang kita bikin? Nah, di sini untuk membuat suatu cerita kita punya metode yang namanya metode binomial fantasi. Oke, ingat binomial fantasi ya namanya. Nah, ini juga ada binomial fantasi. Yang bisa foto-foto, screenshotin. Nah, binomial fantasi ini punya langkah-langkah. Di sini ada 5 langkah di satu metode ini. Yang pertama, kita tentukan tujuan kita membuat apa. Tujuannya di sini udah jelas, kita mau bikin suatu game teks gitu ya. Story game. Tujuan kita di sini membuat story game. Nah, yang kedua, kita pilih 2 kata yang tidak berhubungan artinya. Kita pilih 2 kata yang sama, 2 kata itu nggak ada kaitannya sama sekali. Kayak misalkan apa, langit, lampu, atau apa ya, langit, kelabu, langit, bencana gitu. Nah, dari 2 kata itu kita buat kombinasi-kombinasi dari kata ini. Kayak misalkan langit, kelabu, bencana, langit, hitam, bencana. Nah, itu kata-kata yang ada dari kombinasi tersebut. Yang keempat adalah analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilih yang tepat. Pilih salah satu dari kombinasi-kombinasi kata yang udah kita bikin. Nah, setelah itu nomor 5 kita bikin cerita apa yang kita bisa buat dari frasa tersebut. Nah, di sini kita cuma mikir untuk nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 sampai 5 ini kita bakal gunakan ChatGPT ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Ini contohnya. Ada contohnya nih, angin dan buku. Ini langkah kedua nih, angin dan buku. Kita cuma pilih 2 kata ini. Lalu kita buka ini, gunakan ChatGPT untuk membuatkan frasa dari angin dan buku. Setelah itu, pilih salah satu, suruh buat menjadi konsep cerita. Kayak gini, teman-teman. Oke, bisa dimengerti? Nah, setelah itu kita nanti bakal buat kayak gini nih. Bentar, aku bakal ajarin sedikit lagi untuk membuat Miro. Kita nanti di tugasnya bakal bikin kayak gini. Nih, bikin kayak gini, buat story konsep. Pertama, kita ganti frame 1 ini. Semuanya pasti di frame ada kayak gini ya. Diklik 2 kali, klik. Nah,
Kalau kita hapus ganti dengan story konsep. Terus ada apa aja nih? Ada 3 strukturnya. Ada towards, first ideas, sama story ideas. Di sini kita bikin teks. Nah, ini, kita tag di sini, klik di sini, kita tulis towards. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris ya. Nah, untuk membesarkan, kita select semua dulu, baru di sini kita, sorry. Di sini kita pilih angkanya 36, kurang besar kayak 48. Nah, terus kita paste lagi. Kita buat 3. Nah, ini kita sesuaikan ya sama ini nanti tulisannya. Nah, terus kita bikin supaya ada kotak-kotaknya itu, kita bikin sticky notes nih. Nah, pilih salah satu warna yang kalian suka. Klik di sini. Nah, lalu kita isikan semuanya di sini. Isikan di dalamnya sini. Misalkan tadi apa? Angin dan buku. Nah, caranya ketika ngeklik di dalam sticky notes itu tinggal klik 2 kali juga. Klik 2 kali, dia bakal langsung bisa ngetik di dalamnya. Oke, teman-teman. Kita bisa mengerjakan soal nomor pertama. Masuk ke platform masing-masing dulu. Bisa sambil share screen. Aku kirimin jawaban yang tadi ya di chat. Share screen ya, Kak? Yes, share screen. Iya kan, Kak? Kalian masuk ke platform dulu masing-masing. Kita kerjakan teori dulu. Ini nanti dulu. Masuk ke apa? Algonova dulu, guys. Ke platform dulu. Jojo, Ken, Azam. Iya, di mana? Bentar ya. Mister lupa password lagi, Mister sama Yus. Loh, gimana? Kok lupa? Disimpan ya, jangan lupa terus ya. Kerjainnya yang mana? Kerjainnya yang mana? Kerjainnya yang apa ini namanya? Bentar. Ken ini. Itu Ken, yang kiri username, loginnya, yang kanan passwordnya. Yang lain bisa masuk, yang lain? Yang lain bisa masuk? Oke. Azam kok di pause share screen-nya? Oh iya. Bentar, Kak, lagi. Oh, ada kakak kiri aku. Jojo masuk ke platform dulu, Jojo, ke course dulu. Nah, kerjain yang konsep cerita ya, nomor 5. Semua yang ada di soal itu ada di chat yang aku kirim ya, fotonya. Tidak mau aku taruh foto tadi. Bisa dibaca lagi. Ini gimana, Kak? Loh, kok itu Azam? Nah, tadi kamu belum masuk ke Mironya ya? Tadi udah, Kak, tapi belum makan kayak gitu, Kak. Sudah. Bukan di sini kayaknya, kamu tuh di Chrome kayaknya. Apain kamu bikin lagi? Iya, di Tamas ya. Pakai yang tadi aja, Azam. Udah, Kak. Ini, Kak. Sekarang masuk ke Algonova dulu. Ini. Masuk ke Algonova. Bukan di Miro, di Algonova. Masuk ke dia.
Di platformnya yang buat ngerjain tugas itu loh. Mana? Iya. Itu kan Zoom. Algonova. Oh nggak ada ya. Sebentar kak. Itu yang learn.algonova.id. Ini kak. Ya. Aduh. Nah itu masuk. Mah. Sebentar kak. Apa? Sebentar. Mungkin Kamu lupa ya? Ini kalau lupa aku kirimin deh. Besok jangan lupa lagi ya. Tuh, yang kiri untuk login, yang kanan passwordnya. Nah, nomor 3 itu kamu bikin mironya. Azam itu aku udah kirim di Zoom Azam untuk loginnya Azam. Oke. Mister, Ya. untuk nomor 3 bagaimana? Nah, nomor 3 kamu bikin yang di Miro. Nanti kamu kumpulin di situ. Kayak aku tadi yang aku bilang ya. Ini isinya cuma words doang ya. Enggak, itu lihat di soal nomor 3. Lihat di soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada gambar kan? Gambarnya dibuka tuh. Ada two words, ada frasa, ada story. Coba kamu masuk ke soal nomor 3 Jo. Nih, nah itu. Kamu sesuaiin ininya ya. Nah, kalian bikin yang two words aja, yang 2 kata aja. Yang bawahnya kalian chat GPT. Nah ini terserah kan Kak, apa aja kan. Bebas. Yang penting ini nanti tujuannya adalah kita mau bikin game teks. Jadi buat di situ ada ceritanya. Aku masih nggak ngerti. Yang mana Ken? Yang itu yang nomor 3, masih nggak ngerti mau ngapain. Coba nomor 3 buka soalnya. Ini gambarnya kamu buka. Nah, di sini kan ada two words, ada farasa, ada story. Kamu bikin kayak gini dulu. Terus kamu isi yang two words, kamu punya kata apa di sini. Nah, setelah itu kamu cari kata ini pakai GPT. Terus story ini juga pakai chat GPT. Oke? Jadinya untuk yang 2 kata aku, habis itu yang phrase aja itu aku suruh chat GPT untuk bikin phrase dengan 2 kata itu. Ya. Oke. Ini gimana kak? Coba reload, kok nggak bisa? Di reload Azam. Lo kok diisi lang? Di reload. Jangan nyata kak. Gimana nih? Kamu login. Nah ini. Kamu kok dipakein share screen-nya? Jadi gimana Kamu nggak usah bikin garis apa Ken, langsung pakai ini aja, pakai bikin sticky notes baru aja. Sticky notes-nya kamu bikin lagi.
Valverde pemain bola. Kakinya kecil. Ya tak. Itu di bawah ada. Kita kerjain sampai 19.50 ya. Ada. Azam, ayo share screen Azam. Kakak Towards itu tentang game ya. Bebas kata apapun. Yang ada artinya atau enggak? Iya dong. Jadi intinya kamu di situ tuh membuat cerita dari dua kata itu. Dari dua kata itu nanti semuanya dirangkai menjadi cerita. Wah, beda Ini sih. sama dibandingkan angka itu masih bukan angka. Sama pemain bola itu masih bukan pemain bola. Kakinya kecil. Ini gimana Kak? Tadi udah benar tadi. Konsep cerita, mana konsep cerita? Nih, Itu materinya aku kirim di chat tadi. Jangan ngawur, hei Azam. Jangan ngawur, kamu ngawur pasti ngertinya. Itu aku kirim di chat tadi. Aduh, nge-lag. langsung beda sih. Kayak gini mana ada Kak yang Towards. Oh, enggak. Boleh. Kamu pilih salah satu aja, sepatu, bola, atau lapangan bola. Oh, towards ini jangan yang saling berkaitan. Ampun. Oh, Kan berkaitan tuh. Sepatu bola kan masih berkaitan. Tapi nggak apa-apa deh, sepatu bola deh. Tapi ini nanti jadiin game ya. Ingat, tujuan kita adalah membuat game. oh game, oke. Asli HP gua goblok. Nggak ada. Mana jam kok nggak share screen? Nggak sumpah Kak. Loh, kamu belum baca ya yang aku kirim di chat ya? Yang mana Kak? Udah. Aku kirim di chat Azam. Lapangan Nah, bola itu bagus gimana nggak? namanya? Apa? Oh, sudah. Lapangan bola bagus nggak Kak? Bentar Jo, Alex Jo aku. Boleh. Terus kamu ke ChatGPT suruh bikin 6 frasa dari dua kata lapangan sama bola. Tinggal digeser aja. Itu kan ada maju. Gak usah gitu kan. Kamu cuma bikin satu kata, dua kata aja. Dari setiap kota itu satu kata, satu kata. Oke. Nah, kayak gini bener nggak Kak? Nah itu boleh. Kopinya yang terserah. Berat sih. Yang mengandung kata lapangan sama bola. Oh, oke. Kalau bisa ada lapangan sama bola tapi apa katanya kelebihan boleh nggak? Boleh. Yang penting mengandung dua kata itu. Itu mah benda itu konsen. Nggak bisa kan? Bisa.
Ayo Zam. Duh, nice nih. Ya kan itu kan dari ini ya foto. Itu di foto yang kedua Zam. Yang binomial fantasi. Coba. Ntar, dia untuk text phrase sama story idea, aku minta ChatGPT bikin list tentang 2 kata itu ya. Ya, story ideas-nya pilih salah satu dari frasa tersebut untuk menjadi satu story gitu. Oke? Oke. Sip, lanjutin. Ayo Zam, 4 menit lagi. Story ideasnya gimana, Kak? Kamu tanya kamu gini, pilih salah satu dari 6 frasa itu, pilih salah satu yang paling bagus untuk menjadi suatu cerita. Komennya gimana komennya? Nah, itu yang kamu harus pikir. Itu yang harus kamu pikirin gimana caranya kamu bisa mendapatkan mendapatkan satu yang terbaik dan bisa dijadiin satu cerita. Gitu. Azam, kamu bisa lihat foto yang kedua ya. Nomor 1 itu jawabannya tetapkan tujuan. Coba dibaca. Nah, itu dibaca. Soalnya apa nomor pertama? Nomor 1 apa? Menetapkan tujuan. Nomor 2, 2 kata. Nomor 3, pilih buat kemungkinan. Nomor 4, analisis. Nomor 5, buat cerita. Kak, kayak gini benar gak, Kak? Terlalu panjang gitu. Jangan terlalu panjang dulu. Buat dikit aja. 1 kalimat, 1 sampai 2 kalimat aja. Untuk story-nya berapa kalimat? Itu 1 sampai 2 kalimat aja. Jangan terlalu panjang. Itu tuh gagasan utama, intinya itu cerita utama dari game yang bakal kalian bikin. Yang bakal kalian nanti kembangkan lagi. Kak, cara gedein katanya gimana, Kak? Cara apa? Gedein kata. Oh itu, yang klik auto. Nah, pilih. Kamu gedein dulu itunya. Digedein dulu. Yes. Kesampingin coba. Bisa itu dikesampingin? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bukan, itu kan ini. Yang sampingnya. Coba lepas dulu. Nah, itu udah pol. Baru kamu gedein. Sip. Yes. Kalau misalkan sudah di nomor 8, kalau itu bisa soal tambahan. Ya. Ya. Itu ceritanya itu emang harus kayak didengarnya sebagai kayak game gitu atau emang cerita aja? Kalau bisa sih udah cocok sama nanti kamu buat game. Karena tujuan kita buat cerita itu buat diimplementasikan nanti buat game gitu. Tapi gamenya nanti itu game bukan game visual loh ya, game teks. Gamenya itu memilih kata. Harus 2 ya, Kak? 1 aja. Kayak gini. Oke. Kamu emang pakai bahasa Inggris ya?
Aku pakai bahasa Inggris. Oke. Nggak apa-apa. Soal tambahan. Satu doang kan kak sticky padnya. Mm-mm. Interpolado. Mister, aku tunggu untuk yang lain dulu ya. Iya, kalau udah selesai tunggu dulu ya. Siapa? Habis ya, habis ya. Azam belum mulai mengerjakan nomor 3 ya? Terusnya gimana kak? Coba di play dulu. Ini klik. Coba dibaca perintahnya. Tadi aku udah berulang kali jelasin. Jadi kalau aku jelasin itu diperhatikan ya teman-teman. Di belok yang ini dihapus. Hmm. Nah, itu coba kamu bikin ke Miro. Bikin di Miro untuk bikin gambar itu. Oke, coba diputar lagi. Nah, kamu buka Miro lagi. Kan tadi udah buka. Kenapa buka lagi? Gantian ya teman-teman. Hapus dulu. Oke. Oke. Ini diganti ke kiri. Habis diganti kiri ya. Sebentar. Sebentar, gantian ya. Terus blank. Kasih blank. Nah. Ini. Ya. Sampai terakhir. Sebentar ya. Sebentar teman-teman, satu-satu suaranya tabrakan. Sabar ya. Ini kak. Iya. Oke. Karena udah jam segini masih ada 2 tugas lagi ini. Kamu nanti langsung lanjutin aja ya, Azam. Kamu skip dulu yang soal ini, nanti kamu lanjutin setelah Ini ini. harus dikumpulin nggak kak ke algoritma itu? Oh iya, dikumpulin. Kamu bisa screenshot atau kalau enggak bisa share. Bisa di-share, terus kamu kirim linknya di Algo Nova. Bisa caranya share enggak, teman-teman? Mister. Ya. Cara share bagaimana ya? Cara link. Suara kakak kedengeran. Oke, bentar. Semuanya perhatikan aku dulu ya. Jangan ada yang ngerjain. Perhatikan aku dulu semuanya. Oke? Wait, sabar. Nah, ketika ingin share, kalian bisa klik share di sini. Terus ini kalian bebas nih, mau bikin apa? Misalkan tadi kan udah simpen ya, text game. Save. Setelah itu, nah di sini copy tim invite link. Itu ya. Setelah itu, kalian masuk ke sini kayak biasa. Ini di copy, dikirim, terus setelah itu di kanan kalian centang. Itu ya. Centang di sini, terus simpan. Sampai nomor 3-nya hijau. Oke. 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 Aku kasih kalian waktu istirahat dulu selama 5 menit. Kalau kalian mau ngelanjutin, Azam mau ngelanjutin nggak apa-apa. Yang mau kumpulin dulu nggak apa-apa. Aku kasih waktu 5 menit. Gini aja deh. Why is it take off? Did we see legs? Start it. Wait, what?
Halo teman-teman, balik lagi. Sudah siap melanjutkan materi? Dihapus semua dulu. Oke, walaupun Azam nanti belum ngerjain ya, intinya kamu bikin dua kata, nih, bikin kayak gini di mironya, terus kamu isiin, ya digeser dua kata di situ, yang tidak berhubungan, contohnya, Sudah? Oke. lampu, meja, baju, Oke, Fitri. rumah, Apa? gitu. Jadi intinya hal yang tidak berkaitan, Tadi Rifat sampai gitu. Halo, jelas ya? coba Terus kamu bikin lagi frasa dari dua kata tersebut pakai ChatGPT. Kamu suruh bikin 6 frasa dari dua kata itu. Setelah itu, pilih salah satu dari 6 itu untuk menjadi story atau menjadi cerita dengan panjang 1 sampai 2 kalimat. forward itu dimasukin. Paham, Azam? Oke, itu yang ya. Kayak tadi tapi dua katanya beda kan? Belum. Ini buat Azam. Tadi kan Azam belum sempat kerjain yang itu. Oh. Jadi aku jelasin ulang biar ingat. Coba dijelasin. Oke, Azam, itu diingat-ingat jangan sampai lupa. Itu soal yang pertama. Nah, kita bakal masuk ke soal apa? Ke penjelasan yang kedua nih. Nah, di sini kita bakal membuat pengaturan. Oke, jadi teman-teman, soal yang kita kerjakan nanti, ini bakal ada 2 soal lagi, di mana soal itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi kita udah bikin struktur, udah bikin sampai ceritanya. Nah, di sini kalian perlu membuat pengaturan. Nah, di sini ada tempat dan waktu. Jadi 3 nanti itu saling berkaitan ya, jangan lupa. Nah, pengaturan ini adalah tempat dan waktu keberadaan dunia permainan. Jadi kan kalian udah bikin strukturnya. Di situ kalian jelasin kapan waktunya, terus tempatnya di mana. Nah, penjelasan ini ada 2, ada dunia fiksi sama dunia real. Dunia fiksi adalah dunia yang tidak akan pernah terjadi. Kayak misalkan kalian bikin planet versi kalian sendiri atau keadaan di masa depan, UFO, terus robot. Nah, itu kan bisa dibilang dunia fiksi ya. Ataupun hewan yang bisa ngomong. Nah, itu adalah dunia fiksi. Ada lagi dunia yang real atau dunia realistis. Nah, itu adalah dunia yang apa yang kita udah pernah lakukan. Jadi tentang masa lalu atau saat ini. Itu bisa dipahami teman-teman. Nah, di dalam pengaturan ini kalian bisa menjelaskan yaitu jenis, skala, fokus, dan batasan. Ingat-ingat ya. Ada 4. Ada jenis, skala, fokus, dan batasan. Oke, pertama ada jenis. Bisa difoto. Nah, jenis ini adalah yang aku tadi jelasin. Ada jenis realistis, ada jenis fantasi. Realistis adalah hal-hal yang nyata, hal-hal yang bisa terjadi atau yang sudah terjadi. Fantasi adalah hal-hal yang ada di pikiran kita aja, hal yang tidak akan pernah bisa terjadi. Kalian bikin planet lain, kalian bikin robot dan lain sebagainya, itu adalah fantasi. Jadi kalian jelasin game kalian nanti itu jenisnya apa, realistis atau fantasi. Kalau realistis itu gimana, kalau fantasi itu gimana, kalian jelasin di sana. Selanjutnya ada skala. Skala ini adalah menentukan ruang lingkup yang ada di game kalian. Contoh nih, di sini ada tingkat mikro dan makro. Mikro ini misalkan di rumah dia atau di tempat berlindung dia, kayak di gua untuk hal-hal masa lalu, atau di rumah gitu, atau di sebuah tenda gitu. Nah, tingkat makronya adalah cakupan ruang yang lebih besar, kayak di wilayah daerah pantai, atau di satu pulau, atau di satu negara, atau bahkan di satu planet gitu. Itu kalian jelasin. Nah, terus fokus ini ibaratnya adalah objektif di suatu permainan itu.
kamu jelasin di dalamnya itu mekanisme permainannya kayak apa, kata-katanya atau gimana nya. Nah, nih fokus pengaturan sebagai besar dilakukan oleh mekanisme dasar permainan. Nih contohnya nih. Contohnya kita akan membuat game petualangan. Di sini adalah ada dua permainan melalui dialog. Di sini menjalani objek, memecahkan teka-teki dan menyelesaikan misi. Gitu. Di sini teka-tekinya apa gitu misalkan. Terus misinya apa aja. Terus misalkan di situ punya 5 nyawa gitu. Itu dijelaskan di fokusnya. Lalu ada batasannya nih. Batasan itu pengaturan sesuatu yang tidak seharusnya, batasan itu seharusnya tidak ada di situ. Kayak contohnya adalah pemain tidak boleh terbang, pemeran utama tidak boleh pakai pesawat. Jadi suaraku jelas nggak teman-teman? Halo, suaraku jelas nggak? Oke. Oke, sebelumnya kita foto dulu ya. Ada jenis sudah difoto. Jenis sudah difoto, terus apa lagi? Skala. Setelah itu fokus dan batasan. Nah, di sini di tugas selanjutnya kalian disuruh membuat sama kayak tadi, tapi kalian bikin frame baru. Di sebelahnya frame konsep, di sebelahnya kalian bikin lagi yang namanya story setting atau pengaturan. Di situ ada 4 ini, ada jenis, ada skalanya, ada fokusnya apa, dan batasannya apa. Kalian bikin sama kayak yang tadi sebelumnya. Dan kalian bisa gunakan semuanya ini pakai ChatGPT. Itu kalian sesuaikan dengan apa yang udah kalian buat tadi di awal. Itu teman-teman. Oke, paham? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, bisa share screen dan lanjut mengerjakan. Kalau diri Untuk soalnya aku kirim di chat ya, materinya. Kak, dibilang lagi, Kak. Kamu kerjain dulu yang baru. Iya, gimana? Pola dulu. Gimana pola dulu? Kerjain soal nomor 6. Lesson 6. Oke, gini ya, teman-teman. Penjelasannya aku taruh di chat ya. Teman-teman sekarang bisa Azam, Sarsil Azam. Untuk nomor 1 bisa dilihat materinya di chat aku kirim ya. Ya. Halo. Itu untuk yang Kak, ini gimana Kak? Yang pertama. Bentar Azam. Gimana Ken? Nah ini gimana Kak? Bentar Azam. itu tadi itu aku harus tulis kayak tipe teksnya apa segala ya.
Iya, kamu bisa buka baru lagi, buka yang baru lagi, terus coba bentar, kamu saya skin apa ya? Kamu bisa masuk ke course lagi nih. Nah, itu nomor 6. Oke. Nah, itu nanti di situ ada penjelasannya. Nah, untuk bisa menjawab itu, kamu bisa buka chat yang aku kirim ya. Oke. Kalau lupa. Azam, gimana Azam? Gimana Kak? Yang pertama tadi Kak, saya masih nggak Loh, paham. kan aku udah jelasin tadi, katanya udah paham. Coba kamu buka konsep cerita. Nih. Aku tadi udah jelasin 3 kali loh ke kamu, masa belum paham? Tuh, ini gambarnya nih. Kamu buka dulu gambarnya. Azam, coba kamu ke konsep cerita, terus kamu buka dulu gambarnya. Nah, di sini kan ada two words. Kamu kasih nama dulu frame-nya story concept. Oke, setelah kamu bikin nama story frame-nya story concept, kamu bikin 2 kata yang tidak ada hubungannya. Contohnya meja sama langit, atau pohon sama kursi. Itu kan nggak ada hubungannya kan. Nah, kalian kamu loh, jangan dipindah dulu coba. Aku jelasin dulu, kamu pahamin yang aku jelasin, baru kamu kerjain. Nah, di sini ada frasa. Kamu bikin frasa dulu. Kamu bikin 2 kata tadi. Setelah itu, kamu minta ChatGPT untuk membuatkan 6 frasa dari 2 kata tersebut. Contoh, pohon terkena angin, di bawahnya ada kursi, itu kalimat sih. Pokoknya kamu suruh bikin ChatGPT untuk membuat frasa dari 2 kata yang kamu pilih, itu ya. Nah, setelah itu kamu bikin pilih salah satu dari frasa yang dibuat untuk membuat menjadi cerita. Jadi misalkan frasa itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu pilih nih frasa yang mana yang kamu mau bikin cerita gitu. Dan kamu ingat-ingat ceritanya nanti itu kita bakal bikin game ya, game teks. Jadi kamu harus sesuaikan. Paham, Azam? Ya. Nah, mulai frasa sama ide story yang di bawah itu kamu bikin ChatGPT. Kamu cuma bikin 2 kata. Oke, lanjut. Yang lain ada kendala? Bentar. Apa Ken? Itu maksudnya dari type itu type teksnya atau type cerita? Jenis ceritanya. Itu. Tadi kan aku kirim di chat. Kamu buka dari situ. Itu ada jenisnya, ada jenis realistik, ada jenis fantasi. Kamu mau bikin cerita apa? Mau bikin cerita yang fantasi? Itu. Jadi kita udah bukan membahas jenis teks kayak kemarin ya. Oh. Mister? Kak, ini type-nya apa, Kak? Apa, Ju? Type-nya apa, type? Type.
Jenis ya? Type-nya apa? Ya Iya. itu tergantung kamu mau bikin apa. Bebas. Yang penting kamu tepatin sama yang tadi kamu bikin. Kamu bikin lagi ya? Jangan bikin lagi, kamu bikin tadi. Mister, Ya. aku masih ngerti maksudnya skala. Skala ini ruang. Kamu mau bikin cerita itu ada di mana gitu. Oke. Ini bisa dibilang kayak background gitu ya. Background. Background gimana nih maksudnya? Bukan background sih, lebih ke latar tempat. Mister, Gimana? Mister. Ya. Maksudnya dari core itu apa sih? Core itu fokus. Kamu bacanya dari yang aku kirim di chat aja. Masih nggak ngerti. Kayak gini, Kak. Coba kamu baca yang di chat, ada fokus. Nah, fokus itu intinya apa yang harus kamu tuliskan di game, apa yang terjadi di game itu gitu. Bentar Zam, loading Zam. Ini aku yang lag apa kamu yang lag? Coba mana? Coba mana Miromo? Coba lihat Miro. Ini Kak. Miro. Ini Kak. Ya. Oh, buku dan angin. Kok kamu bikinnya sama kayak yang dicontoh? Yang lain dong, jangan. Beda ya, Kak. Iyalah, beda lah. Masa kamu samain kayak yang dicontoh? Mister, masih nggak ngerti. Yang mana? Type-nya itu maksudnya apa sih, Kak? Aduh, yang fokus masih nggak ngerti. Bukan yang fokus, masih nggak ngerti. Oke, coba perhatikan aku semua ya. Kayaknya belum seperti yang 4 ya. Aku jelasin lagi yang keempat. Yang keempat ini adalah yang pertama. Kamu bikin namanya pengaturan. Oke? Atau apa aja yang bakal ada di gamemu. Yang pertama, itu jenisnya. Kamu bikin sebuah cerita. Kamu kan ini ceritanya kamu sedang membuat cerita yang bakal ada di game yang bakal kamu buat, gitu kan? Oke, ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Halo? Masih bingung juga? Mainnya gimana, Kak, kalau yang type? Bentar. Aku mau jelasin dulu. Coba dipahamin dulu. Kalian kan mau bikin cerita yang bakal dijadiin game. Gamenya tuh game teks gitu. Nah, di dalam cerita itu kamu harus membuat jenis, skala, fokus.
Di sini ada jenis, skala, fokus, dan batasan. Type itu jenis, skala itu scale, fokus itu batasan itu limit yang di soal itu. Jenis itu apa? Jenis itu adalah gamemu ini jenisnya nanti fantasi atau real, dunia fiksi atau di dunia nyata. Jelasin di situ. Kalau mau pakai dunia nyata atau misalkan dunia nyata, dia menggunakan ada 2 karakter. Kayak gini Kak. Mister, aku nggak bisa dengar Mister. Gak dengar tak? Nggak bisa dengar. Halo, halo. Ini aku Pak. Oke, Udah bisa? udah bisa. Sampai mana aku tadi Ya, tadi jelasinnya? nggak bisa. Dari awal ya, dari jenis ya. Jenisnya udah belum? Kayaknya belum deh. Nah, jenis itu coba teman-teman kalau masih bingung diperhatikan aku dulu ya. Jenis itu adalah sebuah jenis yang ada di cerita kamu. Misalkan jenisnya itu realistis atau fantasi. Contoh realistis itu antik atau zaman dahulu, atau zaman perang, atau di zaman modern masa depan gitu. Kalau fantasi misalkan ada di dunia, di surga gitu. Itu adalah jenis. Nah, terus ada yang namanya skala. Misalkan kamu tadi pilih yang saat ini, nah kamu bisa contoh ada rumah gitu. Terus ada di luar angkasa gitu. Skalanya sampai mana gitu. Ruangnya ada di mana aja. Terus fokusnya adalah ada apa aja yang bakal dilakukan di game itu gitu. Misalkan ada 2 karakter utama sama 3 karakter pembantu. Terus 2 karakter utama ini ngapain aja gitu. Dia harus melakukan apa aja. Atau dia punya 3 nyawa. Untuk menambah nyawa dia harus memakan jamur. Gitu. Ketika dia terluka dia mengurangi darahnya. Nah, itu ada di fokus. Mister, Ya. maksudnya dari limit itu apa ya? Limit itu batasan. Nah, ini aku belum jelasin yang limit. Batasan ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak ada di situ. Misalkan batasannya adalah pemain utama tidak bisa terbang. Terus pemain utama tidak bisa mati lebih dari 4 kali. Gitu. Itu adalah batasan. Oke. Oke, semuanya paham? Kayak gini bener gak Kak yang ini, yang type-nya? Kak, kayak gini Kak, bener Kak. Type itu jenisnya. Jenisnya kamu itu mau bikin fantasi atau real. Itu di saat ini atau tahun depan atau kapan itu. Di masa perang atau di Piala Dunia gitu bola. Kak, gini bener nggak Kak? Kamu hapus salah satu, di atasnya satu aja, jangan fokus. Oh ini. Terus mana ChatGPT? Bentar. Kak, jenisnya tulisnya real doang ya? Terserah kamu. Bentar ya, Azam dulu. Kalau real doang bener gak? Bukan real sih, kamu tuh pilih. Kalau real itu apa? Gitu. Zaman perang atau zaman dahulu, tahun 1990-an, latarnya gitu. Mister, Ya, aku masih nggak ngerti sama core. core itu fokusnya.
Oh, gak bisa ngajarin. Oh, Fokusnya apa? Kayak objektifnya apa? Gimana kamu menangin gamenya itu gimana? Gitu. Misalkan gamenya harus menang ketika benar menjawab 5 kali. Gitu. Oke, paham? oke ngerti. Dihapus aja jam satu. Kamu bikin satu aja, itu kan udah 2 kata tuh. Ya aja. Kan ini udah 2 kata, kamu kenapa bikin? Jadi sudah di submit. Jadi ada tulisan submit ya kan? Oke, terus tadi Terus ChatGPT Ini mu mana? lagi kak, kalau lagi nih. ChatGPT mu mana? lo apa ya? Nah, itu di save Ini, kan? Bisa nggak? Kenapa? Mana? Coba kalau udah bisa, record udah di file biar seperti itu. Yang apa dicari Frasa bukan frasa. Bentar. Udah kak, perasaan nih kak. Frasa bukan perasa. Frasa. FRAESA. bisa. Oh, perasa. Bentar. Cerasa kak. Bentar. Oke, oke. Store. Gak bisa dengar. Ini kak. Mister. Gak bisa dengar aku, Mister. Kak, Halo? halo kak. Harusnya pakai itu. Set. Halo? Halo, jelas nggak? Halo kak. Udah. Ada kak. Ini bilang kak. Dengarkan dulu. Gimana Ken? Gini aja di refresh aja. Ini kalau udah dapat ceritanya itu diapain? Apain? Kamu masukin di Miro. Gimana? Miro. Oh, oke. Kak, kayak gini bener gak kak? Yang kamu masukin itu itunya, yang kamu bikin di pertanyaannya malahan bukan jawabannya. Coba kamu pahamin dulu deh soalnya. Kalian sebelum mengerjakan tuh dipahamin dulu ya soalnya apa. Coba dilihat soalnya apa. Di situ kan disuruh nulis, nah kamu tipenya apa, fokusnya apa gitu. Gimana Azam? Ini kak. Cerasa kak. Coba lihat chatku atau lihat soalnya. Dibaca ya soalnya. Kok serasa sih? Apa sih maksudnya serasa? Coba lihat aku bikin ada chat lagi aja. Barusan aku chat. Bukan foto. Oh, perasa. Nah. Oke. Oh, itu oh, oke kak. Itu aja kan kak. Keren. Nah, itu dikupas satu-satu ya. Taruh di biru. Oke, Ken gimana Ken? Udah bisa? Kak, Ya. Halo? Kecil bu. Nah, benar itu gitu. Fantasi skillnya apa? Semuanya kak ditulis di gini kak. Kayak gini bener gak kak? Kan udah benar tuh Ken. Kalau jujur bentar jujur.
Kamu jelasin dong. Kayak gini, Kak. Coba, bentar Azam. Gantian ya. Mister udah. Kalau udah, kamu bisa kumpulin. Udah. Coba Jojo, gimana Jojo? Iya Ken, kalau udah bisa dikumpulin ya. Oke. Mana Jo? Coba kamu bikin. Nah, oh itu udah bikin ya? Coba aku lihat Miromu dong, Jo. Kayaknya kamu masih gagal paham ini. Jadi jenis skalanya sama core-nya apa sama limitnya apa itu kamu itu intinya kamu menjelaskan tentang game yang kamu buat. Jamet kan? Oke. Kayak gini bener nggak, Kak? Coba lihat, bentar kan. Kamu pause kan, share screen-nya. Gimana Jo? Bisa ngerti? Oke, bentar. Nah, itu tadi yang aku kirim di chat itu bisa dibaca lagi buat kalau misalnya kan kurang paham. Ini Jo. Masih di pause kan? Ya. Masih di pause kan? Ya. Saya screen lu masih ke pause. Udah. Oke, sip. Buat Mister, ya. ini kamu masih nggak ngerti cara ininya share-nya, cara copy link-nya. Coba kamu ke atas. Oh itu loh di pojok kanan tuh ada share. Share. Di pojok kanan nih, aku tandain tuh. Di pojok kanan. Aku tandain tuh. Itu tadi ketutupan sama kamera. Terus copy tim invite. Nah, udah kamu bisa langsung salin situ ya. Oke. Untuk buat karakter Azam gimana Azam? Mic-nya masih tadi. Ya, kita pakai karakter yang Halo Azam. Oh, I know you will, my son. Halo Azam. pakai yang Halo Azam. Bisa dengar saya enggak? Ya, Kak. Mana? Oke, gini gimana, Kak? Udah kayak gini. Udah. Terus apa yang harus kamu lakukan sekarang? Tadi apa ya? Aku udah 5 kali jelasin ke kamu, Zam. Bisa lupa lagi. Kalau aku jelasin tuh diperhatikan ya. tadi Polado gimana Polado? Jadi kamu pilih salah satu dari frasa itu, suruh
terus kamu buat ide. Oke, tapi kamu nanti dulu ya, kuasnya udah lewat ini. Oke, semuanya teman-teman perhatikan aku lagi. Masih ada satu materi lagi. Oke, Azam, jangan kerjain itu dulu ya. Perhatikan ke Zoom. Perhatikan aku share screen. Nah, ketika kita tadi udah bikin pengaturan, lalu ada yang namanya pengetahuan permainan. Nah, ini materi terakhir hari ini adalah informasi dasar tentang game yang kalian bikin. Itu. Nah, di sini kalian jelasin tuh ada sifat-sifat tokoh utamanya kayak gimana, tokoh sampingannya kayak gimana, terus peristiwanya kayak gimana. Itu kalian jelasin. Apa yang ada di game itu kamu jelasin. Terus karakteristik lokasinya kayak gimana misalkan. Contohnya nih. Nah, jenisnya ini kan fiksi ilmiah. Skalanya sebuah planet di sistem Tau Ceti. Nah, ini karena fiksi ilmiah. Jadi skalanya itu ada di planet. Fokusnya adalah menyelesaikan misi melalui dialog. Ya. Terus batasannya adalah nih, menggunakan transportasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kan lebih perjelas lagi. Ya gimana? Nah, pada akhirnya nanti kalian itu membuat ini. Ada karakter, ada backstory, ada location. Sama, kalian nanti kerjain soal nomor 3, terus kalian bikin lagi di sebelahnya di Miro ada frame baru namanya game lore. Nah, untuk ini kalian bisa baca lebih lanjut di materi ini. Nanti kakak bakal kirimin link PPT ini, kalian bisa baca-baca dulu. Kayaknya masih banyak yang belum paham, jadi kalian harus belajar lebih supaya kalian bisa paham. Kita lanjut ke materi Nah, jadi teman-teman yang masih belum paham hari ini bisa belajar lagi, yang belum selesai bisa diselesaikan, dituntaskan. Kita minggu depan bakal review dikit tentang apa yang kalian udah bikin, terus kita bakal masuk ke materi selanjutnya. Gitu ya. Aman ya teman-teman? Oke teman-teman. Kakak, kalau masih bingung, kalian harus pahamin dulu soalnya apa yang diminta dari soal itu kalian harus dipahami. Jadi jangan pokoknya ngerjain. Jadi harus dipahami supaya karena di sini tuh saling berkaitan antara nomor 1, nomor 2 dan satu itu saling berkaitan. Jadi harus dipahami. Itu teman-teman. Oke. Karena ini udah lewat, udah terlalu lama lah, masih 7 menit lewatnya. Oke, ada yang ditanyain nggak? Oh, kalau sudah habis bisa. Azam, ada yang tanyain nggak, Azam? Tadi kakak jelasin apa yang terakhir? Jelasin tentang materi untuk minggu depan. Iya. Apa materinya minggu depan? Ini membuat pengaturan game. Itu bukan untuk minggu depan, tapi minggu ini. Tapi karena waktunya nggak jadi itu dibuat PR gitu ya. Jadi masih dikit, kalian bisa pelajarin lagi lebih lanjut secara mandiri. Itu ya. Nanti aku kirimin link PPT-nya. Oke? Oke semua? Semoga. Emang hari ini materinya lumayan banyak, jadi nggak cukup kayaknya. Oke? Oke teman-teman, tetap semangat buat belajar dan minggu depan bakal ketemu lagi. Harapan kakak minggu depan yang hari ini udah beres. Jadi minggu depan kita langsung bikin gamenya. Dari cerita-cerita yang kalian bikin. Oke? Sampai sini dulu kita ketemu hari ini. Boleh ya, Kak. Oke, bentar. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat dan liburan.
Dah.